Assalamualaikum, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang cerah ini, semoga kita siap untuk selalu bersama-sama keluarga berkumpul untuk mendengarkan parenting dan kesehatan. Untuk materi parenting dan kesehatan, kita sudah punya beberapa episode tentang komunikasi. Kali ini pun masih bicara tentang komunikasi. Seperti kita ketahui bahwa komunikasi ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, mencakup 6 faktor kehidupan, yaitu masalah spiritual, keluarga, keuangan, kesehatan, mental, dan sosial. Semua itu akan menjadi kategori sukses di berbagai aspek apabila kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, komunikasi yang kali ini kita akan bahas adalah berdasarkan sifat yang tabiinya. Nah, kita tahu bahwa tabii itu adalah sifat alami, sifat yang given, yang sifat yang diberikan oleh Allah pada saat awal kita lahir. Contohnya, ya kita punya contoh-contoh yang sangat terkenal bagaimana Khalifah Rasyidin itu punya yang sangat sabar, yang namanya Hazrat Abu Bakar, terkenal sabarnya, kemudian Hazrat Umar yang terkenal galaknya, kemudian Hazrat Utsman yang sangat terkenal dengan tertibnya. Itu semuanya adalah dimulai dari sifat-sifat tabi'i. Di dalam filsafat ajaran Islam itu ada 3 tahapannya, yaitu tabi'i, akhlaki, dan rohani. Nah, kali ini untuk membahas masalah tersebut, kita bersama 2 orang ibu yang luar biasa sekali. Ini kita akan ngobrol rileks sekali tentang sifat-sifat yang kita temukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Apakah itu kita temukan di dalam diri kita temukan di dalam anak kita, suami kita, keluarga kita, yang kita akan namakan itu sebagai kepribadian, atau bahasa Inggrisnya mengatakan, biasanya orang bilang personality. Nah, ternyata kepribadian itu tidak satu orang itu punya satu. Orang itu punya 4 kategori. Hanya masalahnya yang dominan yang mana. Jadi biasanya seperti ini dominannya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang lebih turun, ada yang sangat rendah. Tapi keempatnya, kepribadian tersebut kita punya. Sehingga kalau kita mengerti tentang keempat kepribadian ini, kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Oh, saya kelemahannya di sini, kelebihannya di sini. Ini yang dibesarkan, ini yang ditekan keburukannya. Sehingga potensi yang kedua hal itu akan menjadi tumbuh sebagai sebuah potensi yang sangat pesat ya. Nah, potensi itu apa? Ya, jadi berdasarkan survei dari para tim psikolog, itu ada 4 kategori. Kita pernah kan waktu itu ngebahas, coba masih ingat nggak Bu, apa aja namanya? Ya, 4 watak, 4 kategori itu melankolis, kolerik, sanguin, dan flegmatis. Yang tabrakan yang mana? Yang melankolik dan sanguin, kolerik dan flegmatis. Nah, dari mana kita mengetahui hal itu? Itu harus tes. Nggak mungkin kita nggak pakai tes, tapi ujug-ujug nebak gitu. Nah, tapi secara sepintas sebetulnya kita bisa nebak. Nebak yang positifnya atau nebak yang negatifnya. Contoh, kalau sanguin, nebak pertamanya kita, nih orang sanguin gitu. Itu dari apa? Dari cara dia bergaul. Sanguin itu lebih mudah bergaul. Sanguin itu lebih mudah bergaul, lebih ramah, lebih friendly. Ya. Kalau kebalikannya melankolik? Lebih diem. Nah, itu udah sifat yang kebalik. Jadi kita udah bisa melihat, oh nih yang lebih pendiam pasti ini melankolik. Ini yang lebih ramah itu namanya sanguin. Itu yang positifnya ya. Yang negatifnya? Sanguin pelupa. Sanguin itu pelupa, berantakan. Negatifnya kolerik? Negatifnya dia ambisius. Ambisius. Mungkin tidak sabar. Tidak sabar, ya. Ambisius sebetulnya tidak negatif. Ya. Ambisi mungkin ya. Positifnya kolerik adalah ambisi, bisa mimpin. Kelemahannya adalah tidak sabar, ya. Yang emosi itu melankolik. Ya, coba diurai lagi supaya jelas ya. Manusia punya jiwa. Jiwa itu komponennya terdiri dari 3, pikiran, perasaan, perilaku. Yang kita bahas sekarang adalah perilaku. Ya, perilakunya adalah ada 4 macam, yaitu
kolerik, flegmatik, melankolik, sanguin. Itu perilakunya. Kita mudah mengenali keempatnya. Nah, sekarang coba kita cermin ke diri kita sendiri. Saya nih kolerik, apa melankolik, apa sanguin, apa flegmatik? Nah, itu harus ada tesnya. Tetapi pada dasarnya kita mulai kenali kelemahannya, kelebihannya. Kelemahannya apa? Oh, gampang marah. Kelebihannya apa? Saya kalau kerja tuh nggak pernah kenal capek. Oh, saya kolerik. Namanya. Oh, saya ternyata kalau kerja tuh pengennya rileks deh, pengennya nyantai gitu. Terus pengennya suasana tuh jangan ada berantem deh, damai aja. Itu flegmatik. Gitu kira-kira gambarannya. Nah, sekarang ada masalah nggak yang terjadi dengan kondisi seperti itu dalam kehidupan sehari-hari? Oke Bu, jadi bagaimana kita menyikapi ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang memiliki karakter kolerik, sanguin, melankolik, dan flegmatis, supaya kita mempunyai komunikasi yang baik dengan mereka. Jadi pada dasarnya kita itu punya empat-empatnya. Itu intinya. Ketahuilah bahwa tabi'i kita itu kita punya empat-empatnya. Namun yang mana yang dominan? Itu dari bayi aja sudah kita kenali. Bayi baru lahir kolerik itu nangisnya kayak digebukin. Baru pipis, baru pupuk, minta nenen, itu bunyinya teriaknya kayak digebukin. Tapi bagaimana bayi flegmatik? Bunyinya cuman gitu. Nggak ada suaranya apa-apa. Sementara bayi sanguin itu nggak pernah nangis. Lucu aja, ketawa aja. Bayi flegmatik tidur aja bawaannya. Melankolik kalau nangis ngahiyeng kalau bahasa Sunda bilang gitu. Nah, kalau dari kecil udah kita ketahui, kemudian ternyata tumbuhnya itu nanti perpaduan. Apakah dia sanguin kolerik, apakah dia kolerik sanguin? Itu berbeda. Apakah dia melankolik kolerik, apakah dia kolerik melankolik? Apakah dia flegmatik sanguin, apakah dia sanguin flegmatik? Jadi banyak ya, jadi berkembang ya. Apakah melankolik flegmatik, apa flegmatik melankolik. Nah, bagaimana komunikasinya? Kalau kita sendiri sudah dites kepribadiannya, kemudian kita tahu, oh saya kolerik. Hati-hati kalau ketemu kolerik lagi. Judulnya, hati-hati. Karena sesama kolerik itu punya sense of persaingan. Rasa persaingan yang dalam sekali. Hampir semua kolerik di dunia pengen jadi nomor satu. Pengen jadi pemimpin. Pengen jadi sader. Pengen jadi amir. Pengen jadi ketua. Pengen jadi ketua. Pengen jadi presiden. Jadi keinginannya menjadi nomor satu. Flegmatik sementara kebalikannya. Dia lebih suka di belakang. Jadi nomor 10, jadi nomor 15 nggak apa-apa. Nah, masalahnya sekarang timbul, kalau flegmatik lebih cerdas dari kolerik, kolerik tidak merasa terancam. Tetapi antar kolerik itu saling mengancam. Baru ketemu aja seperti punya sinyal, ini pesaing saya nih, ini pesaing saya nih gitu. Nah, pada saat kita mengetahui saya sebagai kolerik, mulailah kenali siapa yang kolerik lain. Kemudian kita merendahkan suara serendah-rendahnya untuk tidak nampak koleriknya. Itu salah satu cara komunikasi dengan kolerik. Tapi kalau kitanya sekarang adalah kolerik, berkomunikasi dengan sanguin sebagai kolerik, bersabarlah karena sanguin bicaranya banyak. Kalau sekarang saya kolerik, berhadapan dengan sanguin, bersabarlah karena sanguin banyak bicara. Ya. Kalau orang Sunda bilang bawel, ya, grapyak kalau bahasa Jawa. Nah, kalau kita kolerik berbicara dengan melankolik, hati-hati karena melankolik itu adalah sangat sensitif. Nah, makanya gunanya kita dites kemudian kita mengerti tentang kepribadian sebetulnya adalah nomor satu supaya kita bijak. Bijak terhadap diri sendiri dan bijak terhadap orang lain. Sehingga gini, oh dia sanguin, oke, pasti pelupa. Sehingga pada saat dia lupa, kita punya toleransi. Oh dia melankolik, gampang tersinggung. Mudah-mudahan saya nggak nyinggung dia. Nah, pada saat kita mulai dari tabi'i tersebut, pindah ke karakter untuk menghargai orang dengan karakternya, sudah menjadi akhlaki. Gitu.
Nah, kemudian sekarang perbedaan yang timbul, komunikasi yang timbul yang paling parah adalah di mana? Di rumah. Coba sekarang pasangannya masing-masing sebagai apa? Kalau istri kolerik, suami flegmatik, orang lain ngecapnya adalah, wah, suaminya takut istri loh. Nggak ada di mana-mana suami takut istri. Yang ada adalah istrinya kolerik, suaminya flegmatik. Tapi itu jadi cap buruk. Atau dibalik, suaminya kolerik, istrinya flegmatik. Langsung bilang, wah di rumah itu suaminya galak, istrinya sampai takut. Tidak, sebetulnya karena yang mimpinnya, yang koleriknya suaminya. Nah, pengertian-pengertian ini kalau kita belajar, kita jadi punya toleransi, keluarga ini gini, keluarga ini. Sehingga bicaranya nanti kalau bicara tentang sebuah keputusan, bicaralah sama kolerik dulu. Gitu. Atau kalau suami istri biasanya, Bu, Pak, saya punya proposal ini, suami istri duduk berdua gitu, pasti yang nomor satu memutuskan adalah kolerik. Ya, langsung kolerik cepet sekali gitu. Flegmatik sementara enggak. Yang lama memutuskan adalah melankolik. Apa dia dianalisa dulu, nanti takut salah, nanti kalau ini salah gimana, ini gimana. Lama-lama kolerik, kalau istrinya melankolik, aduh kamu mau putusnya lama bener sih. Jadi salah ngerti gitu. Nah, hal-hal kayak gitu itu sebetulnya butuh jam terbang sih. Mamanya sekarang gini, ibu bergaul sama berapa orang? 20 orang. Coba ditulis A, B, C, D, E, F, G, H, 20 orang. Terus dilihat, tebak dulu aja sebelum dites. Oh ini kolerik nih, oh ini melankolik nih, yang ini sanguin nih. Latihlah diri kita. Kalau saya ketemu sanguin, dia pasti ramah. Dan dia akan senang sekali kalau saya ramah lagi. Karena begitu dia ramah, ibu apa kabar? Gitu. Terus kitanya, baik. Dia bilang gini, dingin amat sih, males ngomong sama orang kayak gitu. Itu sanguin. Jadi dia ingin temannya juga rame. Nah, berusahalah untuk ngimbangin karena rame banget kalau sanguin. Melankolik, jangan kaget, kitanya rame, dianya gini. Senyumnya juga sedikit. Terus kita bilang, ih judes amat sih. Banyak sekali kita berprasangka buruk gara-gara itu, gitu. Gara-gara itu. Sebetulnya kalau dibahas ya satu-satu, kolerik sebagai orang tua, kolerik sebagai anak, kolerik sebagai tetangga, kolerik sebagai pribadi, itu banyak banget. Memang harus contoh-contoh. Lalu melankolik sebagai istri, melankolik sebagai anak, melankolik sebagai dengan status-status itu seru banget gitu. Nah, dari Ibu ada lagi nggak yang kira-kira? Ya, ada Bu. Jadi kalau kita sudah mengenali tadi karakter tersebut, apakah kita juga harus belajar mencoba memposisikan di 4 karakter tersebut. Jadi ketika kita tadi kan kalau kolerik itu dia bisa jadi lead ya, dia bisa jadi pemimpin yang baik. Terus sanguin menyenangkan, melankolik ya rapi, disiplin, pragmatis sabar gitu. Apakah keempat tadi bisa kita pelajari untuk bisa kita berkarakter seperti itu walaupun dasarnya kita bukan? Bisa banget. Itu menariknya karena ini bukan baku tapi disadari. Pahamnya contohnya, begitu dites seseorang koleriknya 20 sekian. Flegmatiknya cuma 3. Baru gini, oh saya baru tahu kenapa saya pemarah ya. Karena ternyata flegmatik saya cuma 3. Makin menyadari bahwa kelemahan saya ini, kelebihannya ini. Nah si kelebihannya ini di-upgrade, kelemahannya diteken. Oh jadi ternyata saya kurang sabar, berarti saya harus belajar tentang sabar. Nah ini sekedar analisa tentang sebuah benda aja ya. Contohnya sebuah panah disimpan di 4 karakter tadi. Ya. Si melankolik lihat panah, aduh ini panah terdiri dari apa ya? Oh kayunya dari mana ya? Ininya dari mana? Lama dianalisa satu benda aja. Terus panah itu disimpan di depan kolerik. Kolerik bilang, oh ada panah, wah asik nih buat set go. Langsung di set, langsung dipanahin. Begitu nggak kena, ya nggak kena deh gitu ya. Tapi kalau flegmatik ini, oh ada panah segitu juga nggak apa-apa. Tapi sanguin gitu, ada panah, lucu ya panahnya.
satu benda aja untuk 4 karakter itu bisa menjadi 4 kelakuan, 4 perilaku. Nah, apapun, umpamanya nyimpen satu spidol di depan 4 karakter itu, reaksi 4 orang itu berbeda. Kue taruh di depan. Kalau sanguin, kalau kuenya itu kesukaan, dia langsung loncat. Wah, kue punya saya nih, kesukaan saya nih. Wah, enak sekali, betul, rame. Flegmatik ini, oh kue ya, gitu. Aku nyoba boleh. Kalau melankolik ini, saya dulu pernah nyoba, tapi waktu itu nggak enak. Apakah yang ini enak? Dianalisa. Nah, seperti itulah kehidupan kita juga. Gitu, dalam segala hal, dari sisi pekerjaan, dari sisi rumah tangga, dari sisi ngurus anak, itu interaktif antara 4 karakter tersebut dominan banget, dan komunikasinya bisa koslet kalau kita tidak tahu. Nah, ini ada contoh, suaminya melankolik, bayangkan rumahnya bersih, apik dan lain-lain, penuh tata krama, tata tertib, istrinya sanguin. Istrinya kalau sanguin itu pasti yang namanya tutup odol, mencet odol itu sembarang. Terus ditaruh juga sembarang. Suami masuk kamar mandi, tanyain, Bu, tutup odol mana? Ada di situ. Dicari nggak ada. Setiap suaminya ke kamar mandi tutup odol nggak pernah ada. Lama-lama dan kenapa sih setiap saya ke kamar mandi tutup odol nggak ada? Mulai marah. Kata istri, ya Pak, cuman masalah odol aja kok marah-marah. Bukan masalah odol, kamu nggak mau ngedengerin instruksi saya. Coba bayangkan, hanya dari odol, suami keganggu respeknya. Si istri menganggap tutup odol adalah masalah kecil. Suami menganggap bukan masalah tutup odolnya, tapi instruksi saya tidak engkau taati. Mulai masuk ke pertempuran gender. Laki-laki keluar nih egonya. Kamu sebagai istri kok nggak respek saya sih? Masa urusan odol aja kamu nggak taat? Nah, disinilah mulai sebetulnya komunikasi akan mulai terputus. Hanya gara-gara yang satu sanguin, satu melankolik. Ini ada satu kasus lagi. Suaminya melankolik, sama nih istrinya sanguin. Baru nikah beberapa bulan, si suami pulang ke rumah ibunya dan bilang, saya nggak betah punya istri ini. Kenapa? Aduh joroknya ya Allah, masa celana dalam gelantungan di kamar mandi? Buat si istri merasa kamar mandi bolehlah pakaian dalam ada gelantungan. Tapi buat suami yang namanya pakaian dalam harus ditempatin. Saya nggak tahan lihat yang jorok kayak gitu. Jadi kelemahannya kalau wanita sanguin, suaminya melankolik, itu suami capek dengan kecerobohan istri. Nah ya sekarang kalau kebalikannya. Istrinya kolerik, suaminya flegmatik. Nah ini juga sama. Flegmatik pasti pulang ke rumah ingin damai, si istri menuntut, ya ampun pulang kantor bantuin kek, ngapain di rumah pekerjaan begitu banyak. Kembali lagi, ada satu instruksi, setiap saat suaminya pulang dapat suruhan dari istrinya. Pak ini, Pak itu, Pak ini, Pak itu. Lama-lama bilang gini, loh saya di kantor punya bos kok di rumah juga punya bos ya. Saya capek, hanya pulang malam. Sementara pulang malam itu hanya menghindari saya sudah capek disuruh-suruh istri saya. Nah itu terjadi komunikasi dari yang salah, masuknya ke harga diri, masuknya ke respek, masuknya ke gender. Laki-laki gender merasa tidak dihargai, pulang akhirnya disuruh-suruh, si istri merasa, lah saya nyuruh boleh dong suami saya sendiri kok. Tapi ternyata suami merasa bukan itu yang pantas disuruh lagi gitu ya. Nah jadi hal-hal kayak gitu disadari nggak? Karena sumber malapetaka dari komunikasi adalah pertama dari gender tadi ya, perubahan sikap laki-laki dan perempuan. Yang kedua masalah karakternya tadi ada kolerik, sanguin, melankolik, flegmatik. Nah kalau keempat-empatnya ini tidak disadari dan kita juga tidak menyadari tentang gender, sudah akhirnya apa? Pasangan adalah manusia terburuk di dunia. Apakah nanti si suami akan harus memisahkan atau menceraikan atau menambah, itu salah satu problem yang kadang-kadang dijadikan alasan ya untuk saya nggak cocok sama istri saya. Padahal sebetulnya di dunia ini nggak ada yang nggak cocok, semua cocok.
hanya butuh duduk bersama. Saya nggak suka kamunya ini. Saya nggak suka dari diri saya sendiri adalah ini. Kamu bisa nggak menerima saya kelemahannya ini? Kamu bisa nggak menerima kelebihan saya ini? Nah, terus disesuaikan. Mana keburukannya, mana kelemahannya. Lalu saling memperbaiki. Namanya pernikahan itu kan pelajarannya nggak ada sekolahnya. Emang kita mau nikah terus kuliah dulu, ada perkuliahan sekolah pernikahan gitu. S1, S2, S3, emang yang S3 rumah tangganya rukun dan damai? Nggak ada pelajaran pernikahan di dunia ini. Pernikahan adalah di hari pernikahan itu sampai akhir hayat, itulah sekolah pernikahan. Nah, pemirsa MTA, kalau kita bicara tentang pernikahan, artinya gender, ada laki-laki dan perempuan. Akan bicara tentang kepribadian, ada kolerik, sanguin, melankolik, flegmatik. Semua ini adalah harus dibalut dengan komunikasi yang indah. Masih ingat kepada judul komunikasi adalah rangkaian kenangan manis. Artinya hidup adalah merupakan rangkaian kenangan manis di setiap momen. Kita mau merangkai kenangan manis dengan siapa kalau bukan dengan pasangan? Kalau sudah pasangannya terus harus berganti pasangan atau harus menambah pasangan, artinya hidup sudah bukan kenangan manis. Itu sudah kenangan pahit buat saya berumah tangga. Sangat menyakitkan. Nggak ada satupun wanita di dunia yang sebetulnya siap untuk berbagi hati dengan wanita lain, siap dengan ditinggalkan karena dipindahkan hatinya ke tempat lain. Nggak bisa. Jadi ini artinya ada komunikasi yang terputus yang harus diperbaiki. Pemirsa MTA dimanapun berada, demikian penjelasan tentang kepribadian dari 4 macam kepribadian di dalam komunikasi rumah tangga. Tentunya sangat menarik, tetapi seperti biasa waktu sangat terbatas. Kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.